Wardani dengan NPM 2416051090 yang akan membahas mengenai ujian akhir semester tentang studi kasus bagaimana budaya dan subbudaya memengaruhi perilaku konsumen. Di mana kasus yang diangkat adalah suku Amis di Amerika Serikat dan bagaimana sebuah perusahaan elektronik mencoba menjual ponsel ke mereka. Pasti suku Amis itu bisa disebut sebagai subbudaya. Pertama-tama kita perlu paham dulu apa itu subbudaya. Subbudaya adalah kelompok yang punya nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda dari masyarakat umum, tapi mereka tetap bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, suku Amis masuk kategori ini karena memiliki 3 alasan utama. Yang pertama, mereka sangat mudah dikenali dari cara berpakaian yang tradisional, bahasa yang mereka gunakan, sampai penolakan mereka terhadap teknologi modern seperti listrik dan kendaraan bermotor. Dan yang kedua, mereka memadukan beberapa jenis subbudaya sekaligus. Yang pertama, subbudaya agama karena hidup mereka sangat diatur oleh keyakinan Kristen Anabaptis. Lalu subbudaya yang kedua adalah subbudaya geografis karena mereka mengelompok di daerah-daerah tertentu seperti Pennsylvania dan Ohio, serta subbudaya kebangsaan karena mereka masih menjaga warisan budaya leluhur dari Swiss dan Jerman. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, cara mereka berkonsumsi sangat berbeda dari masyarakat Amerika pada umumnya. Dan perbedaan ini bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena pilihan yang berakar kuat pada nilai-nilai yang mereka pegang. Lalu yang kedua, bagaimana nilai budaya pada suku Amis ini mempengaruhi keputusan dalam membeli smartphone. Nah, kita bisa pakai kerangka proses pengambilan keputusan konsumen dalam memahami ini. Yang pertama, ada tahap pengenalan kebutuhan. Kebutuhan muncul ketika ada gap antara kondisi sekarang dengan kondisi ideal yang diinginkan. Masalahnya, bagi suku Amis, hidup tanpa smartphone sudah mendekati kondisi ideal mereka. Jadi, gap itu tidak pernah terbentuk di antara mereka, dan tanpa adanya gap, maka tidak ada kebutuhan. Dan yang kedua, tahap pencarian informasi. Karena kebutuhan itu tidak muncul, otomatis mereka juga tidak mencari informasi tentang smartphone itu sendiri. Ditambah lagi, iklan yang dipasang lewat media sosial dan platform digital sama sekali tidak bisa dijangkau oleh mereka karena mereka memang tidak menggunakan internet. Dan yang ketiga, ada tahap evaluasi produk. Andaikan pun mereka mengevaluasi smartphone, hasilnya tetap sama, di mana di dalam materi menyebutkan bahwa konsumen mengevaluasi produk berdasarkan manfaat yang bisa didapat dan kepuasan yang diharapkan. Tapi semua manfaat smartphone seperti konektivitas, hiburan, media sosial itu justru bertentangan dengan nilai kesederhanaan dan kebersamaan suku yang sudah mereka pegang. Lalu tentang keterlibatan konsumen dan pengaruh kelompok. Nah, dalam konsep keterlibatan konsumen disebutkan bahwa seseorang bisa punya keterlibatan tinggi terhadap suatu produk itu karena produknya menyangkut identitas diri. Bagi suku Amis, tidak memiliki smartphone justru adalah bagian dari identitas mereka. Menolak smartphone adalah cara mereka menegaskan siapa diri mereka. Belum lagi ada tekanan kelompok yang sangat kuat melalui aturan suku yang disebut Ordnung. Nah, siapa yang melanggar termasuk menggunakan teknologi yang sudah dilarang bisa dikucilkan dari suku. Jadi penolakan ini bukan hanya soal nilai pribadi, tapi juga soal konsekuensi sosial yang nyata. Lalu strategi pemasaran yang lebih tepat bagi suku Amis itu apa sih? Jika perusahaan tetap ingin masuk ke pasar ini, strategi digitalnya tuh harus dibuang dulu. Tapi ini bukan soal harus memperhalus pesan iklan itu sendiri, tapi soal mengubah pendekatan pada akarnya. Nah, tahap yang bisa dilakukan yang pertama adalah adaptasi produk. Mungkin bisa mempertimbangkan dengan menawarkan ponsel dengan yang mempunyai fitur dasar, misalnya hanya bisa telepon dan SMS tanpa adanya internet. Beberapa
suku Amis ini bisa menerima teknologi untuk keperluan bisnis selama tidak mengganggu nilai suku yang sudah mereka terapkan. Lalu yang kedua, mengganti saluran komunikasi. Gunakan kunjungan langsung, brosur cetak, dan membangun hubungan dengan pemimpin suku yang sudah dipercaya. Jadi meninggalkan media sosial dan influencer untuk mempengaruhi mereka. Lalu yang ketiga, menggunakan pesan yang relevan, di mana ini lebih difokuskan pada nilai praktis, bukan hanya soal tren saja. Tunjukkan bagaimana produk itu bisa membantu kebutuhan sehari-hari bagi mereka, misalnya mengkoordinasi usaha pertanian tanpa mengancam nilai-nilai mereka. Dan mengevaluasi ulang target pasar. Jika investasi itu tidak sebanding hasilnya, alihkan sumber daya ke segmen yang lebih potensial. Ini bukan soal kegagalan, tetapi ini bisa termasuk strategi yang cukup bijak. Dan kenapa sih pemahaman budaya itu penting, dan apakah semua segmen itu harus dijadikan target? Nah, materi perilaku konsumen sendiri itu menegaskan bahwa pemasaran harus memahami budaya sebagai inspirasi produk yang dibutuhkan konsumen. Banyak perusahaan besar itu gagal di pasar bukan karena produknya itu jelek, tapi karena mereka tidak memahami budaya dari target yang mereka tuju. Jika pemasar itu tidak paham sistem nilai komunitas, mereka akan mempromosikan manfaat yang tidak relevan. Mereka akan menggunakan saluran yang tidak diakses dan kirim pesan yang itu malah justru bisa dianggap menyinggung. Seperti contohnya dalam kasus Kiranti dan Sido muncul. Mereka sukses bukan karena produknya canggih, tetapi karena mereka percaya pada budaya Indonesia tentang jamu. Nah, dalam kasus suku Amis itu, semua anggaran iklan digital itu terbuang sia-sia karena pesan yang disampaikan itu tidak pernah benar-benar diterima oleh mereka. Lalu, apakah semua segmen itu harus jadi target pasar? Jawabannya tidak, karena kita mempunyai 3 alasan utama. Yang pertama, adanya ketidakcocokan mendasar antara produk dan nilai subudaya yang tidak bisa diatasi hanya dengan strategi pemasaran yang lebih kreatif. Dan yang kedua, sumber daya pemasaran selalu terbatas. Lebih baik fokus pada segmen yang punya potensi nyata. Lalu yang ketiga, pemasaran produk ke komunitas yang menolaknya bukan hanya berakibat tidak efektif, tetapi juga terkesan tidak menghormati identitas budaya mereka. Jadi, kesimpulan besarnya adalah kenali dulu siapa konsumen yang akan dituju, pahami nilai dan budaya mereka, baru rancang produk dan strategi yang sesuai, bukan malah sebaliknya. Seperti yang ditekankan dalam materi perilaku konsumen, strategi pemasaran global yang berhasil adalah yang adaptif, bukan yang memaksakan satu pendekatan untuk semua. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.